pelajaran matematika kita lanjut di hari ini. Sudah siap belajar dari Ibu? Sudah. Sudah siap cek kebersihan kelasnya dulu nak, di sekitar mejamu ada nggak sampah? Kalau ada silakan diikuti. Kalau tidak silakan duduk yang benar, duduk yang rapi di waktunya masing-masing. Coba perlahan tarik nafasnya dulu, tenangkan dirimu karena tadi baru jam istirahat ya. Keluarkan pelan-pelan. Oke, ya sudah selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada lagi kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Ko Iri. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya saya panggilkan satu orang yang bisa menyanyikan lagu, memimpin lagu kebangsaan kita. Siapa yang bisa? Dari kelompok 1 silakan. Siva. Ya, semuanya bangkit berdiri ya. Gimana kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? 1, 2, 3, ya. Indonesia. Ya, motivasinya adalah jangan pernah berhenti belajar dan teruslah mengembangkan diri. Belajar itu banyak kategorinya nak, bisa di bidang pendidikan, bisa di bidang lain, keterampilan, banyak hal. Jadi lihat Kartesius ini adalah salah satu materi yang harus kalian kuasai sebelum kita belajar vektor. Selanjutnya coba lihat, ini ibu akan memberikan sedikit pertanyaan pemantik untuk anak didik sekalian. Ada 3 pertanyaannya. Ya, ada di layar televisi. Silakan anak didik ibu sekalian keluarkan kertasnya selembar, dijawab di kertas selembar. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Pelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu melakukan operasi dengan pengolahan dan pengurangan vektor secara grafis dan aljabar. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan dalam konteks fisika dan navigasi. Ya, jadi buat anak didik kami sekalian, vektor itu ada hubungannya dengan beberapa mata pelajaran lainnya. Ya, misalkan nanti ada di fisika, ada di olahraga, ada di ekonomi, banyak ya. Nanti ibu akan mendatangkan mitra belajar ya untuk mengetahui seberapa pentingnya vektor itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian tahapan belajar kita hari ini pertama nanti ada kerja kelompok, kemudian konfirmasi dan evaluasi, kemudian kalian akan diskusi dan presentasi. Oke. Berikut ini adalah aplikasi-aplikasi yang akan kalian temukan di dalam dunia nyata. Kira-kira vektor itu gunanya apa dan di mana kita menemukannya? Yang pertama misalkan terjun payung, ya. Untuk seorang yang ingin terjun payung, dia itu tidak akan tepat pas di atas mana dia turun. Dia itu pasti selalu jauh, ya. Kenapa? Karena di situ berkaitan dengan arah angin. Ya. Jadi dia tidak pas jatuh 180 derajat lurus, tidak. Kamu mungkin sering lihat di televisi, di YouTube dan lain-lain ya. Banyak lagi aplikasi matriks aplikasi vektor di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa kalian pelajari atau buka tutorial dari TikTok, banyak. Itu berarti itu sangat penting atau tidak nak belajarnya? Penting atau tidak belajarnya? Penting. Oke, kalau memang ini penting berarti kita lanjut ya. Kita lanjut, ibu akan memanggilkan. Baik, anak ibu sekalian, seperti ibu sampaikan tadi, bahwasanya vektor itu sangat berkaitan dengan mata pelajaran lainnya, ya. Seperti halnya fisika, geografi, olahraga. Tadi sudah ibu sampaikan bahwasanya seorang pemanah itu ada di olahraga, bukan? Iya. Perahu menyeberang itu kasus atau peristiwa di fisika, ya. Nah, sekarang untuk lebih lanjutnya, ibu datangkan ahli fisikanya, seorang guru fisika, mungkin kalian sudah kenal. Mari sama-sama kita dengar penjelasan dari beliau bagaimana vektor itu ada kaitannya dengan
ilmu fisika. Oke, silahkan Pak Nikos berikan tepuk tangan. Selamat siang semuanya. Luar biasa. Ya, pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada IPBH yang memberi kesempatan kepada saya untuk bertemu kepada saudara didik kami. Kalau masalah perkenalan saya rasa tidak perlu lagi karena sebagian daripada kalian sudah kenal sama saya. Nah, anak-anak didik kami sekalian, di dalam pelajaran vektor itu tidak hanya melulu ada di mata pelajaran di matematika. Ada juga di mata pelajaran yang lainnya, khususnya salah satunya yaitu pelajaran fisika. Seperti pengertiannya itu, vektor itu adalah suatu bilangan atau besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, di mana bilangan arah itu kalau di Tadi kaitannya dengan mata pelajaran lainnya. Sekarang Ibu ingin memberikan sebuah video pembelajaran untuk anak didikku sekalian. Silakan diamati, ambil alat tulisnya, ya, cari poin-poin penting yang terkait dengan operasi vektor, ya. Hanya 5 tambah 3 dari 2 tambah 4. 5 tambah 3 dari 2 tambah 4. Juga ini adalah vektor R. Gampang kan? Intinya jumlahkan yang posisinya sama. Kelompok, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Perhatikan, waktunya untuk diskusi kelompok. Saya akan membagikan LKPD untuk anak didikku sekalian. Oke, sudah ya. Nah, sudah selesai semuanya, sudah kumpul karena tadi kelompok 7 duluan, berarti kelompok 7 akan presentasi. Silakan kelompok 7 tampil ke depan. Persiapan ya nak, di belakang ditempel gambarnya. Sekarang kita kasih kesempatan dulu untuk kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Yang lain buat anak didik kami sekalian, silakan dilihat, diamati. Nanti akan ada sesi tanya jawab, ya. Silakan dicari apa yang mau ditanya. Untuk kelompok 7 silakan dibuka presentasinya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nadifa. Saya Bayrus. Saya Eko Pratama. Saya Mulyara Fitri. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yuda dan Bayrus. Diketahui titik P di tengah CD. Vektor AB sama dengan vektor U. Dan vektor AD sama dengan vektor V. Nyatakan vektor berikut dalam vektor U dan vektor V. A. Vektor BD sama dengan vektor BA tambah vektor AD sama dengan vektor min U tambah vektor V. Jika perpindahan pertama menyatakan vektor A, perpindahan kedua dinyatakan vektor B, dan perpindahan ketiga dinyatakan vektor C, maka perpindahan total dinyatakan vektor D. Dari gambar di atas dapat diketahui panjang vektor D adalah akar 40 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 10 akar 17 meter. Sekian dari presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, ada yang dari kelompok 3, silakan perkenalan kelompok 3. Saya Denis dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya, Vektor min V tambah vektor U itu dari mana? Oke, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Garis. Baik. Nah, itu aja. Oke, ya. Nah, biar saya tambahin, Ibu tambahin ya. Tadi diketahui di sini AD itu adalah vektor dari V, sementara yang ditanya adalah DA. Kebalikan arah.
merah, berarti tinggal dibuat tanda negatif. Iya, itu dia, bagus ya untuk kelompok 7. Silakan ditutup dulu presentasinya kelompok 7. Sekian dari presentasi pagi hari ini. Maaf jika ada kata salah atau tindakan yang berkenan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, tidak ada secara grafis, tadi juga di video sudah ada penjumlahan dan pengurangan secara grafis dan secara aljabar. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanya anak didik kamu sekalian? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti materi kita sudah hampir selesai. Kita masuk ke kesimpulan. Nah, saya mau tanya dulu, kira-kira anak didik kami kalau dari awal dia tadi sudah menyimak, ya, baik itu materinya, baik itu video yang saya kasih, baik itu presentasinya, kira-kira adakah di antara kamu yang bisa memberikan kesimpulan tentang operasi vektor secara grafis dan secara aljabar itu bedanya apa? Ayo, apa informasi yang bisa dicari dari dua hal ini? Siapa yang bisa? Benar kelompok 4 dulu. Oke, silakan Kak. perbedaan penjumlahan skalar dan penjumlahan vektor. Oh, oke, bisa. Besaran skalar hanya memiliki nilai besar tanpa arah, sedangkan besaran vektor memiliki nilai besar dan arah. Oke, ya. Terima kasih kelompok 4. Kak, tepuk tangan. Jadi itu dia tadi materi kita, kesimpulannya sudah tahu apa itu penjumlahan skalar vektor, ya. Sekarang kita masuk ke refleksi. Penjumlahan vektor itu tinggal dijumlahkan saja seperti tadi, ya. Dia tergantung besaran dan arahnya. Begitu juga dengan pengurangannya. Oke, di sini materi kita hari ini, ingat motivasinya masih sama. Belajar itu tidak hanya formal, bisa juga non formal. Silakan belajar keras, bekerja keras sambil diiringi dengan bermainnya. Tapi ingat jangan kebanyakan bermain. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan ketua kelas doa kita. Seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siap.